Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 43. Kekuasaannya, hasil kerjanya berada di mana-mana. Lalu apa jawaban pertanyaan, di mana adanya Allah? Di mana saja? Allah melingkupi semua yang nampak dan tidak nampak. Kekuasaan Allah hidup di mana saja, juga di dalam diri kita sendiri. Kekuasaan Allah berada di dalam yang terbesar sampai yang terkecil, yang terkasar sampai yang terlembut, di luar dan di dalam, pendeknya, tak terukur dan tak terbatas. Waduh! Betapa hebatnya! Sukar aku membayangkannya, kata Diran. Memang tidak dapat dibayangkan. Dan tidak perlu membayangkan. Yang penting, kita manusia sebagai makhluk termulia, yang disertai hati akal pikiran, disertai cipta rasa dan karsa yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya, kita yakin sepenuhnya, bukan sekedar percaya membuta saja, kita yakin bahwa Allah itu ada, bahwa hidup kita ini berlandaskan kekuasaan Allah. Dengan iman ini kita menyerah, pasrah, tunduk dan taat akan bimbingannya. Percakapan itu terhenti karena keduanya tenggelam ke dalam renungan masing-masing. Kalau sudah begitu, maka tidak ada lagi yang perlu dipercakapan. Semua sudah terbentang luas di depan kita. Hanya tinggal membuka mata saja, membuka mata lahir dan mata batin, yaitu waspada akan segala kenyataan yang ada. Dan renungan mereka pun membuyar ketika muncul Sumio, seorang abdi lain yang bekerja di kandang bersama mereka. Kang Samio, dari mana saja engkau? Malam-malam begini keluyuran, tegur Diran. Di sini saja sudah nampak perbedaan. Diran menyebut Kakang saja kepada Samio, akan tetapi dia dan Samio menyebut Mas kepada Aji. Hal ini karena penampilan Aji yang lebih pantas disebut piai daripada pemuda dusun biasa. Cara bicaranya, wajahnya, pembawaannya. Biarpun pakaiannya tetap bersahaja. Malam begini indah, sayang kalau sore-sore tidur. Aku berjalan-jalan dan mengelilingi istana. Kadipaten, bahkan tanpa kusadari akan sampai di rumah tahanan. Samio, engkau sungguh sembrono. Mau apa engkau berkeliaran sampai ke sana? Kalau penjaga tahu, tentu engkau dicurigai dan ditangkap atau dipukuli seketika. Aji menegur rekannya. Aku seperti dalam mimpi, tahu-tahu aku baru terkejut setelah melihat para penjaga, Mas Aji. Aku cepat bersembunyi dan aku melihat peristiwa yang amat aneh. Kau melihat setan? Tanya Diran. Ya, sekarang aku melihatnya. Engkaulah setannya, kelakar Samio. Jangan bergurau, Samio. Peristiwa aneh apa yang kau lihat? Tanya Aji. Ketika aku bersembunyi di balik semak yang terlindung bayangan pohon yang gelap, aku melihat seorang laki-laki mendatangi tempat itu. Kiranya dia adalah Raden Brantoko. Pakaiannya mewah sekali dan bulu tengkuku meremeng ketika melihat senopati yang gagah perkasa itu lewat. Matanya begitu tajam melotot menakutkan. Dan dia menghampiri para penjaga. Entah apa yang mereka bicarakan, akan tetapi aku melihat 8 orang penjaga itu tersenyum-senyum menyeringai ketika Raden Brantoko memberi hadiah uang yang banyak kepada mereka. Kemudian, Raden Brantoko masuk ke dalam tempat tahanan yang sudah dibuka oleh para penjaga. Setelah Raden Brantoko masuk, pintu ditutup dan digembok kembali. Sudah, tidak perlu kita bicara soal itu. Kalau terdengar orang kita celaka, kata Aji sambil bangkit berdiri. Aku sudah mengantuk, mari kita tidur saja. Besok pagi-pagi harus mencari rumput karena rumput untuk kuda sudah tinggal sedikit. Tanpa menanti jawaban Aji sudah memasuki bangunan dekat kandang kuda di mana terdapat kamar-kamar untuk para abdi. Sementara itu, di dalam kamar tahanannya, Joko Lau nampak termenung. Dia memang diperlakukan dengan baik, akan tetapi dia mengkhawatir ayahnya. Dia tidak dibelenggu, akan tetapi kamar tahanan itu kokoh kuat, dan di luar masih ada pintu besi lagi yang dijaga oleh banyak prajurit. Kalau ada petugas mengantarkan makanan dan minuman, maka benda itu hanya disodorkan lewat lubang-lubang di antara besi jeruji kamar tahanan. Di kamar tahanan itu pun terdapat sebuah kamar mandi lengkap yang terpisah dengan tembok dinding. Semua sudah tersedia dan tidak ada alasan baginya untuk keluar dari kamar tahanan itu.
Akan tetapi, tentu saja Joko Lau tidak pernah lengah dan selalu waspada untuk mencari kesempatan terbuka meloloskan diri dari tempat itu. Dan sebagian waktunya dia lewatkan dengan bersamadi, menghimpun kekuatan agar setiap saat dia dapat bersiap siaga. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki orang menghampiri pintu jeruji kamar tahanan itu. Joko Lau masih tetap duduk bersila walaupun setiap urat syaraf di tubuhnya telah menegang dan siaga. Biarpun dia menduga bahwa orang itu tentulah seorang di antara penjaga yang meronda seperti biasanya, namun tetap saja setiap dia waspada dan mencari kesempatan yang mungkin terbuka. Akan tetapi ketika melihat orang itu muncul membuka pintu dari luar, melepaskan besi kaitan pintu yang hanya dapat dibuka dari luar, jantungnya berdebar keras dan mukanya menjadi merah, matanya mencorong penuh kebencian. Orang itu bukan lain adalah Brantoko yang dibencinya. Dia segera meloncat turun, siap menerjang kalau pemuda tinggi besar itu. Memasuki kamar tahanan. Brantoko membuka pintu beruji dari luar, akan tetapi berhenti di ambang pintu, memberi isyarat dengan jari tangan ke depan mulut agar Joko Lau tidak membuka mulut bersuara. Lalu dia berkata dengan bisikan, "Nimas Mawarsi, aku datang untuk membebaskanmu, bohong." "Siapa percaya padamu?" bentak Mawarsi, akan tetapi suaranya pun direndahkan hampir berbisik. "Mawarsi, bagaimanapun juga, kita masih saudara seperguruan. Mana mungkin aku dapat tinggal diam saja dan tega melihat engkau ditawan? Ketika menawanmu, aku hanya melaksanakan tugas. Akan tetapi, sekarang, aku mendapat kesempatan untuk menolongmu tanpa menimbulkan kecurigaan. SSSTTTT, jangan bicara keras." Tentu saja Mawarsi tertarik, namun ia masih curiga. Apa yang dapat kau lakukan untuk membebaskan aku?" Brantoko melangkah maju. "Tentu tidak dengan kekerasan. Penjagaan terlampau kuat. Aku dipercaya mereka. Alasanku untuk mengajak tawanan menghadap Senopati Surodigdo untuk diperiksa dan ditanyai malam ini juga. Maka, Andika pura-pura menyerah dan biar kedua tanganmu kubelenggu dan Andika kubawa keluar dari sini sebagai tangkapan. Dengan demikian, para penjaga tidak akan menaruh curiga sama sekali." Mawarsi mengerutkan alisnya dan mempertimbangkan. Kalau pemuda itu tidak berbohong, ada kemungkinan ia akan dapat meloloskan diri. Kalau bohong, lalu apa maksudnya? Bukankah dia sudah tidak berdaya dikeram dalam tempat tahanan itu? Dibelenggu ataupun tidak, ia tidak akan dapat melarikan diri dari situ tanpa bantuan orang lain. Mengingat betapa Brantoko pernah meminangnya, mungkin saja pemuda itu hendak menolongnya karena dorongan cinta. Agaknya, tidak ada alasan lain, ia pun mengangguk menyetujui. Brantoko mengeluarkan tali yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian menghampiri Mawarsi dan menelikung kedua tangan gadis itu, di belanggu kedua pergelangan tangannya di belakang dengan ikatan yang amat kuat, membuat Mawarsi tidak mungkin dapat menggunakan kedua tangannya sama sekali. Akan tetapi, begitu tangannya terikat ke belakang tubuhnya, Mawarsi terkejut setengah mati karena tiba-tiba Brantoko merangkul dan menciumnya. Tentu saja ia meronta, memaki, akan tetapi karena kedua tangannya ditelikung ke belakang tubuhnya, tenaganya berkurang dan ia pun tidak dapat menyerang dengan tendangan karena Brantoko memeluknya dengan ketat. Ia meronta-ronta dan terjadi pergulatan. Mawarsi tidak berteriak lagi karena akan sia-sia saja berteriak. Ia tahu bahwa ia telah ditipu, bahwa Brantoko bukan bermaksud menolong dan membebaskannya, melainkan menipunya sehingga kedua tangannya terbelenggu dan pemuda jahanam itu bermaksud keji dan sedangkan kalau kedua tangannya bebas pun, ia hanya akan dapat melakukan perlawanan berimbang melawan Brantoko, apalagi kini kedua tangannya terbelenggu. Tentu saja ia tidak berdaya dan biarpun ia meronta sekuat tenaga, ketika Brantoko mencengkeram, terdengar kain robek dan baju Mawarsi terbuka bagian dada sehingga nampak payudaranya telanjang. Brantoko menjadi semakin ganas. Nafsu berahinya telah membuatnya buta dan lupa segala, yang teringat hanya untuk memuaskan berahinya, dengan cara apapun juga. Dia berhasil membanting tubuh Mawarsi di atas pembaringan kayu di kamar tahanan itu. Mawarsi menendang-nendang akan tetap Brantoko dapat menekan kedua kakinya. Pada saat yang amat gawat bagi kehormatan Mawarsi itu, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan lantang, "Kebakaran! Kebakaran!" Brantoko yang sedang diamuk berahi tentu tidak akan memperdulikan teriakan-teriakan itu kalau saja dia tidak melihat api telah membakar atap kamar itu. Sudah terasa hawa panasnya, dan di luar pintu pun nampak api berkobar. Tentu saja dia terkejut bukan main dan dengan panik dia pun melompat keluar dari kamar itu untuk melihat apa yang telah terjadi.